قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Teman-teman ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-16 tentang syafaat. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sebutkan tentang syafaat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan untuk beliau sebagai bentuk kemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan masih pada dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 255, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang teragung di dalam Al-Qur'an yang kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ayat yang teragung di dalam Al-Qur'an. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Dan surat yang teragung di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Nanti kita akan sebutkan nanti teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, kenapa ayat ini adalah ayat yang teragung di dalam Al-Qur'an. Karena ayat ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan berusaha untuk menjabarkan ayat ini secara ringkas dan kita akan menyebutkan tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti sebagai penutup pembahasan bab yang ke-16 tentang syafaat. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita masuk bab yang ke-17. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat Allahu la ilaha illahu. Dan ini kalimat yang pertama.
Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ayat ini mengumpulkan 10 kalimat yang luar biasa. Siapa yang bisa hitung 10 kalimat, yang bisa sebutkan 10 kalimat dalam ayat ini? Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Kalimat yang kedua, Al-Hayyul Al-Qayyum. Tapi teman-teman sekalian, Allah awali ayat ini dengan kalimat tauhid. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kalimat yang paling agung di dalam Islam, kalimat tauhid. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kalimat tauhid adalah inti ajaran Islam. Dan sering kita sampaikan, kenapa kita belajar kitab tauhid? Karena semua amalan yang kita kerjakan, dari puasa kita, sholat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, bakti kita kepada kedua orang tua, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau terbangun di atas pondasi yang rusak, maka semua yang kita kerjakan ini tidak bermanfaat, menjadi haba'an mansurah, bagaikan debu yang berterbangan. Makanya Allah awali ayat yang agung ini dengan kalimat tauhid. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah yang kita kerjakan, kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, maka semuanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi sebelumnya Allah awali dengan Allahu, dan ini merupakan nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling agung yang memiliki sifat jalalah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama Allah yang memiliki sifat jalalah, ada nama-nama Allah yang memiliki sifat jamalah, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kamalah. Nama-nama Allah yang memiliki sifat jalalah, keperkasaan, keagungan, ini lafzul jalalah, Allahu. Makanya ketika kita menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada kita ucapkan la ilaha illar rahman. Enggak. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini nama yang memiliki sifat jalalah. Adapun nama yang memiliki sifat jamalah, keindahan, ya, begitupun kesempurnaan selain nama-nama yang kita ketahui, di antaranya Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup. Al-Qayyum, semua manusia, semua makhluk bergantung kepada Allah. Dia berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluknya. Al-Hayyu, teman-teman sekalian, Allah yang maha hidup, dan kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna, berbeda dengan kehidupan makhluknya, manusia, alam semesta ini. Kalau kehidupan manusia, alam semesta dan khususnya manusia, adalah kehidupan yang diawali dengan ketiadaan, yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Itu kehidupan alam semesta, kehidupan manusia. Tadinya kita tidak ada, diawali dengan ketidakadaan, kemudian Allah adakan kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, lantas kalian ingkari nikmat-nikmat tersebut? Kalian tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengesahkan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwata, sebelumnya kalian tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un.
Setelah Allah hidupkan, Allah matikan kalian. Setelah Allah matikan, Allah hidupkan kembali untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi, entah itu di neraka waliyadzubillah atau kehidupan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilaihi turja'un. Makanya kalian akan dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalian itu sebelumnya, kata Allah, lam yakun syai'an madhkura, belum disebutkan kalian. Itu kehidupan manusia. Adapun kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang tidak didahului oleh siapapun dan apapun itu. Kehidupan yang sempurna. Kedua, kehidupan manusia ditopang dengan yang lainnya. Kita ini hidup bergantung pada yang lainnya. Kalau tidak makan, minum, tidur, mungkin kita sudah mati. Kan begitu, ditopang tuh dengan yang lainnya. Harus makan kita, harus minum kita, harus tidur. Kalau tidak melakukan hal-hal ini, mati kita. Kalau tidak menikah, galau. Itu manusia. Begitu. Nah, ditopang dengan yang lainnya. Kan? Coba lihat jomblo-jomblo yang belum menikah, kan pada galau semua. Beda dengan orang-orang yang sudah menikah, pada tenang. Itu sakinah, mawaddah warahmah. Yang tadinya liar, dia jadi jinak, jadi lembut. Berbeda dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Allah tidak ditopang dengan sesuatu apapun. Di tempat bersandar, makanya Al-Qayyum. Al-Qayyum apa tadi kita sebutkan? Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah. Adapun dia Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Sering kita sampaikan teman-teman sekalian, semua ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, keimanan, ketakwaan, ini tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan semua itu. Siapa yang butuh? Kita sendiri. Nanti hasilnya kita akan dapatkan di hari kiamat nanti. Dia Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian teman-teman sekalian, kita dibatasi oleh waktu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dia Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum maha berdiri sendiri yang tidak bergantung kepada manusia. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak, kalau kita lihat terjemahan di sini, tidak diserang rasa kantuk dan tidak pula rasa tidur. Allah Subhanahu wa taala maha kesempurnaan di dalam kehidupan Allah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasakan yang namanya rasa ngantuk dan tidak pula merasakan yang namanya rasa tidur. Ini menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama memberikan faedah tentang ayat yang mulia ini, kalimat yang mulia ini. Jadi kalimat yang keberapa ini? Keberapa? Ketiga kan? Jadi kalimat pertama apa? Allahu la ilaha illahu. Kalimat yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalimat yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya Allah tidak merasa ngantuk dan tidak pula merasa tidur. Maka para ulama memberikan faedah tentang kalimat yang ketiga ini. Maka seorang hamba ketika mengetahui tentang kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia Allah yang tidak pernah merasakan ngantuk, tidak pula merasakan tidur, maka seorang hamba dia senantiasa menjaga hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dia tidak akan melakukan kemaksiatan karena dia tahu Allah senantiasa mengawasi dia. Tidak pernah merasakan yang namanya rasa ngantuk, tidak pula merasakan yang namanya rasa tidur. Itu kan kesempurnaan.
bahwa dia senantiasa menguasai kita. Kedua, ketika seorang hamba tahu tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dari kehidupan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang tidak pernah tidur. Ketika mereka membutuhkan Allah, Allah hadir di setiap saat. Berbeda kita kalau membutuhkan manusia. Ada saat-saat yang memang kita harus datang kepada manusia di waktu-waktu khusus, tidak di setiap saat. Bisa jadi kita datang kepada teman fulan di saat dia sedang tidur lagi istirahat, padahal kita butuh. Maka seorang hamba selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu zat yang tidak pernah merasakan ngantuk apalagi tidur. Maka selalu dia datang meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kalimat yang keberapa? Kalimat yang keempat. Lahu, bagi Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi, teman-teman sekalian? Apa hikmahnya Allah ciptakan langit dan bumi? Ada yang bisa jawab? Apa hikmahnya Allah ciptakan langit dan bumi? Siapa yang tahu, teman-teman sekalian? Kata para ulama, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, yang keduanya milik Allah Subhanahu wa taala, ini Allah sebutkan di dalam surat An-Najm. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Selanjutnya apa? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah ciptakan langit dan bumi yang itu merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, untuk dia Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Balasannya bil husna, surga Allah Subhanahu wa taala. Huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kalian, ya, sebagai lahan untuk kalian atau sebagai wasilah untuk menggapai kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Sebab kehidupan akhirat adalah tempat kembali kita. Banyak ayat yang sering menyebutkan tentang tempat kembali kita adalah kehidupan akhirat. Salah satunya ayat yang tadi kita sebutkan, summa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Dia Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi Allah ciptakan untuk menguji hambanya, untuk menguji makhluknya, apakah mereka bersyukur, atau sebaliknya manusia itu kufur, ingkar. Kita ini, teman-teman sekalian, harus ini Allah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa manusia itu akan mengalami dua keadaan, tidak akan lepas dari dua keadaan ini. Kehidupan kita di dunia itu tidak akan lepas dari dua keadaan. Keadaan pertama, kondisi pertama, seorang yang mendapatkan nikmat. Kondisi yang kedua, seorang yang akan mendapatkan musibah, kesulitan, ujian. Tidak lepas dari dua kondisi ini. Cuman di sana ada hamba-hamba yang ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Ketika diberikan musibah dia bersabar. Dijadikan itu sebagai ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana juga ada hamba-hamba yang ketika diberikan nikmat dia kufur, diberikan musibah dia apa? Mengeluh.
Padahal Nabi SAW ketika menyebutkan kepada kita tentang seorang muslim, karakter mereka itu apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, urusan mereka itu sangat menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair, semua perkara mereka itu baik kata Nabi SAW. In asobathu sarra syakar fakana khairul lahu, kalau diberikan dia kenikmatan maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairun lahu, kalau ditimpa musibah, kesulitan, ujian, maka sikap seorang mukmin itu apa? Dia bersabar, dan itu pun baik untuknya. Jadi semuanya ini teman-teman sekalian, apa yang kita alami dalam kehidupan dunia ini semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya Allah ciptakan dengan hikmahnya. Cuman ada hikmah-hikmah yang kita ketahui, ada hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui. Walaysa dzalika illa lil mu'min kata Nabi. Dan perkara ini tidak dimiliki kecuali bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang beriman itu ketika diberikan nikmat dia bersyukur, ketika diberikan musibah dia bersabar. Apapun kondisi dia, dari dua kondisi yang dia akan alami, tetap itu baik untuknya. Karena semua yang Allah ciptakan itu dengan hikmahnya. Sering kita mencari-cari hikmah. Antum harus tahu satu kaidah, bahwa ketidaktahuan kita tentang satu hikmah bukan berarti hikmah itu tidak ada. Makanya kaidah mengatakan adamul ilmi laisa ilman bil adami. Itu kaidahnya. Kaidahnya apa? Adamul ilmi laisa ilman bil adami. Ketidaktahuan kita tentang hakikat sesuatu bukan berarti hakikat itu tidak ada. Ketidaktahuan kita tentang hikmah penciptaan Allah bukan berarti hikmah itu tidak ada. Itu maksudnya. Dan di dalam ayat yang mulia ini, kalimat yang keempat ini, lahum ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ini menunjukkan bahwa kita tidak punya apa-apa jamaah sekalian. Semua yang kita miliki saat ini itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rumah mewah yang kita miliki, kendaraan yang bagus, anak-anak yang kita cintai, istri-istri yang kita cintai, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang melimpah, sawah kita, ya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ambil, dia mau ambil. Itu milik Allah. Makanya apa yang kita sombongkan? Jadi harta yang melimpah yang kita miliki, kalau antum tidak keluarkan itu sebagai bentuk sedekah, maka tidak akan bermanfaat. Makanya keluarkan harta itu bukan punya antum itu. Dia akan bermanfaat nanti ketika antum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mau ambil, dia ambil. Makanya antum tahu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama Nabi, duduk-duduk bersama sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lantas datang utusan seorang yang diutus oleh anak perempuan beliau, memberikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya cucu beliau dalam keadaan sakratul maut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, dan ini kebiasaan beliau duduk bersama sahabat. Maka datang utusan ini dari anak beliau memberikan kabar bahwa cucunya dalam keadaan sakratul maut, menghadapi kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada utusan tersebut, berikan kabar kepada anakku, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Katakan kepada anakku, ini utusan anaknya ya, untuk memberikan kabar kepada beliau. Katakan kepada anakku, inna lillahi ma akhad, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang Allah ambil. Anaknya dia yang mau meninggal itu punya Allah. Kalau Allah ambil, kalau Allah mau Allah ambil, itu punya Allah. Walahu ma'ata, dan punya Allah apa yang Allah beri. Jadi apa yang ada pada kita saat ini itu punya Allah. Allah berikan kepada kita, dan semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu ada batasnya. Artinya apa? Kehidupan manusia ini pasti ada ujungnya, akan berakhir pada satu kematian. Kita semua akan mati. Tidak ada yang kekal abadi. Fal tasbir wal tahtasib. Katakan kepada anakku, bersabarlah dan haraplah pahala dari musibah tersebut. Kembali utusan itu kepada anaknya. Tapi anaknya tidak terima, kurang puas. Maka diutus lagi utusan tersebut, dan kabarkan kepada bapakku, demi Allah, aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bapakku datang ke rumahku. Orang-orang Arab begitu, kalau sudah bersumpah atas nama Allah, dia meminta dengan nama Allah, ya kita harus berikan. Maka Nabi SAW, bukan berarti Nabi tidak tega ya, tidak. Cuma Nabi ingin mengajarkan kepada anaknya bagaimana menyikapi satu musibah, satu ujian. Ini kunci yang luar biasa ketika kita menghadapi satu musibah. Maka beliau pulang dan mendapati anaknya, cucunya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menangis. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Sa'ad. Dan tahu sahabat Sa'ad yang ketika dia meninggal bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu melihat Nabi menangis, beliau menegur, "Ya Rasulullah, ini tangisan apa ya Rasulullah? Kenapa menangis?" Ya, karena bisa jadi sudah sampai kepada saat ketika ada yang meninggal tidak boleh menangis. Makanya beliau bertanya, "Ini tangisan apa ya Rasulullah? Kenapa menangis?" Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tangisan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar ketika kita melihat ada orang yang kita cintai telah meninggalkan kita dan kita menangis, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kita kepada orang itu rahmat yang Allah tanamkan dalam diri kita, dalam diri manusia. Jadi kalau ada orang yang kita cintai dan kita pun biasa-biasa saja, tidak ada rasa sedih, ya, maka teman-teman sekalian perlu dipertanyakan cinta kita kepada orang tersebut. Karena itu adalah rahmat, tangisan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang dalam syariat kita apa? Meraung-raung, teriak-teriak, merobek pakaian. Itu yang dilarang dalam syariat. Kalaupun menangis. Nabi SAW pun menangis ketika melihat ada cucu beliau dalam keadaan sakratul maut. Tapi intinya teman-teman sekalian, kalimat yang keempat ini mengajarkan kepada kita semua yang ada di langit, di bumi ini punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang menjadikan kita sombong dari apa yang kita miliki saat ini. Pangkat, jabatan, berapa lama dia bertahan? Berapa lama? 5 tahun? 2 periode, 10 tahun? Iya, tapi tanggung jawab di hadapan Allah kan besar. Masalahnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Kemudian ayat yang selanjutnya, kalimat selanjutnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ini kalimat yang keberapa? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat yang kelima, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Yang kata Allah, siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya sebenarnya penulis membawakan dalil ini surat Al-Baqarah ayat 255, bahwa seseorang itu akan mendapatkan syafaat dengan syarat-syarat yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Salah satu syarat adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat selanjutnya, kalimat yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Sebagian ulama mengatakan dia Allah yang mengetahui di hadapan mereka, maksudnya apa-apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Adapun di belakang mereka itu kehidupan akhirat. Jadi semua Allah ketahui. Semua Allah ketahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah
kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan mereka, di belakang mereka, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita lakukan, satu aktivitas apapun, yang satu pergerakan yang kita lakukan, satu ucapan yang keluar dari lisan kita, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita azan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat yang kelima, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui mereka dari hadapan mereka dan dari belakang mereka. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Maka ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Ilmu yang dimiliki oleh manusia terbatas, sedikit. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pertanyaan orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi. Katakan perkara ruh itu adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Dia urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Dari sini teman-teman sekalian, kata para ulama, di dalam berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kedepankan akal kita. Karena kita punya ilmu terbatas tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang zat Allah, tinggalkan akal antum. Ya, tundukkan akal antum dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu kita sedikit. Ketika Allah menyebutkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul lail ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Nabi kita menyebutkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam, di mana Allah menyebutkan man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku aku akan berikan apa yang dia minta. Man yad'uni fa astajib lahu, dia berdoa kepadaku aku akan jawab doa tersebut. Wa man yas'aluni fa a'taituhu, siapa yang meminta kepadaku aku berikan di waktu-waktu tersebut. Wa man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepadaku fa aghfir lahu, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Ini kita berbicara tentang zat Allah. Ketika Nabinya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dia turun ke langit dunia di sepertiga malam, maka ini kita harus imani bahwa memang Allah Subhanahu wa taala turun dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia Allah turun ke langit dunia memberikan jawaban kepada orang-orang yang meminta kepadanya, memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya, dan memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang senantiasa meminta ampunan kepadanya. Itu kita harus imani, kita tidak bisa takwil, tidak boleh. Ya, turunnya Allah sesuai dengan kemaha-agungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita harus imani. Maka akal ini yang terbatas ini kita harus tundukkan. Jangan kita tuhankan akal. Ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin kita lihat bertentangan dengan logika kita, maka kita harus tundukkan akal tersebut. Itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmunya Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Tidak
tidak ada satupun yang mengetahui tentang ilmu Allah kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, orang-orang yang Allah berikan ilmu. Makanya penting kita belajar ilmu teman-teman sekalian. Untuk mengenal Allah itu butuh ilmu. Caranya belajar. Harus belajar. Dan belajar itu bukan memberikan sisa-sisa waktu. Antum tahu kan sifat ilmu itu apa? Sering kita sampaikan sifat ilmu itu apa? Sifat ilmu itu kalau antum berikan semua waktu antum untuk ilmu itu hanya memberikan sebagiannya saja. Itu kalau kita berikan semua waktu kita untuk ilmu hanya memberikan apa? Sebagian yang dia punya. Nah, bagaimana kalau kita berikan untuk ilmu cuma sisa-sisa waktu saja? Kalau semua waktu yang kita berikan untuk ilmu dikasih kita cuma setengah, sebagian. Nah, bagaimana cuma sisa-sisa waktu? Pulang kerja, daripada tidak ada kerjaan datang saja di majelis ilmu. Itu baik, Masya Allah, bagus. Tapi perbaiki niat. Hendaknya seorang muslim itu sering kita sampaikan harus ada peningkatan. Kita sering sampaikan ini harus ada peningkatan. Dan saya akan sering ingatkan ini. Setiap muslim itu, muslimah harus ada peningkatan di dalam kehidupan dia. Ilmu dia itu harus bertambah. Rabbi zidni ilman. Makanya Nabi SAW senantiasa meminta ilmu. Sebab ilmu yang diberikan kepada kita cuma sedikit. Pengenalan kita tentang Allah cuma sedikit. Makanya harus belajar. Rabbi zidni ilman. Nabi saja meminta tambahan ilmu. Seorang muslimah harus ada tambahan ilmu, harus ada peningkatan ilmu. Dia harus berbeda dengan orang lain. Penuntut ilmu, ana sering sampaikan, penuntut ilmu harus beda dengan orang awam. Tidak boleh sama penuntut ilmu dengan orang awam. Itu antum harus tahu. Orang awam tidak boleh sama dengan penuntut ilmu. Bukan berarti kita menghinakan mereka, tidak. Harus beda dengan mereka. Kalau mereka punya hafalan hanya sekedar surat-surat pendek yang mereka hafal, apalagi berputar pada surat-surat favorit, antum penuntut ilmu minimal sudah hafal juz 30. Kalau ada orang awam hafal juz 30, minimal antum ada tambahan ilmu, tambahan hafal Al-Quran, minimal juz 29, 28 atau juz 1. Pokoknya berbeda dengan orang awam. Penuntut ilmu harus berbeda dengan orang awam. Ya, orang awam kalau baca Al-Quran dia tidak paham apa yang dia baca. Penuntut tidak. Apa yang dia baca dia pahami. Apa yang dia baca di dalam sholatnya dia pahami. Apa yang didengarkan ketika dia sholat dari bacaan imam dia pahami, sehingga dia pun menangis khusyuk. Dengan apa? Dengan belajar bahasa Arab. Kan dia tahu bahasa Arab. Jangan sampai sudah puluhan tahun ngaji, 20 tahun, 30 tahun ngaji tidak tahu bahasa Arab. Minimal dasar-dasar antum tahu. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antum ana nahnu. Minimal dhamir kata ganti. Harus tahu. Minimal dhamir kata ganti. Kemudian kosakata yang kita pakai sehari-hari. Kaifahalu, ketemu dengan teman kaifahalu. Jadi istilah-istilah atau bahasa-bahasa dari orang-orang di luar Islam antum jangan pakai itu. Coba hidupkan bahasa kita. Teman-teman, kaifa haluk ya akhi? Bi khair alhamdulillah. Isbarak. Bagaimana kabarmu? Tapi itu bahasa Amiyah. Minimal antum tahu bahasa Arab dasar-dasarnya. Ya, itu harus ada peningkatan. Kalau orang awam dia cuma mempertahankan perkara-perkara wajib, penuntut ilmu harus lebih dari itu. Perkara-perkara sunnah yang dia amalkan. Nah, teman-teman sekalian, kita percepat. Kita akan selesaikan bab 16 ini pada pertemuan kita di malam ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Yakni kata penulis di dalam kitab ini, langit dan bumi masuk di dalam luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi Allah itu fisik. Apa yang saya pakai saat ini, yang saya duduki saat ini dalam bahasa Arab bukan kursi namanya. Ini namanya maq'ad. Maq'adun, ini namanya maq'ad. Kalau kursi itu dalam bahasa Arab, antum tahu tempat duduknya raja,
singgasananya itu, ada tempat duduknya, ada tempat kakinya itu. Itu kursi. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi, kata beliau, al-kursi maudhi qadamaihi. Kursi itu, kata Ibnu Abbas, ini sahabat luar biasa ini, terjemahanul Quran, seorang sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil. Ya Allah, berikan kefakihan Ibnu Abbas terhadap agama ini dan ajarkan tafsir Al-Quran kepada beliau. Makanya beliau tafsirkan kursinya Allah yang meliputi langit dan bumi itu adalah tempat berdirinya dua kaki Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisik. Ya, bentuknya wallahu alam. Cukup kita imani. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu bagaikan kita melempar cincin di tempat yang sangat luas, di padang pasir. Ada cincin, antum lempar cincin itu di padang pasir. Nah, itu gambaran kursi Allah dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Cincin yang kita lempar itu ke padang pasir, itu kursinya Allah. Gambarannya seperti itu. Yang tersisa ini tanah luas ini, padang pasir yang begitu luasnya, itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Allah? Makanya syaitan itu lari kalau dengar ayat ini. Karena apa? Ayat ini menyebutkan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ayat ini yang mengajarkan kepada kita kalau dibaca syaitan lari, siapa? Syaitan itu sendiri. Diajarkan kepada sahabat siapa? Abu Hurairah dan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum. Makanya agung ayat yang mulia ini. Ayat kursi disyariatkan untuk dibaca sebelum tidur, disyariatkan untuk dibaca setiap setiap sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Ketika kita selesai sholat subuh sebagai zikir pagi dan petang. Setelah sholat subuh kita baca zikir ini, setelah sholat asar kita baca zikir ini. Untuk apa? Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah, ini keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa lelah untuk mengurus keduanya. Ini juga kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah merasa lelah. Ketika Allah mengurusi hamba-hambanya, Allah tidak pernah merasa lelah. Berbeda dengan keadaan manusia kan? Ya, satu kegiatan, dua kegiatan yang kita laksanakan sudah capek kita. Makanya Allah kabarkan la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Kita ini akan mengalami tingkatan-tingkatan di dalam kehidupan ini. Dari kecil dewasa, muda tua, sehat sakit, berujung pada kematian. Itu kehidupan manusia. Kalau Allah tidak, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah kabarkan dalam surat Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap harinya Allah itu mengurusi hamba-hambanya. Allah dalam kesibukan. Apa maksudnya? Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sya'nihi, di antara urusan Allah, kesibukan Allah setiap harinya, yaghfiru dzanban. Allah itu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Yufarriju karban. Allah itu memberikan kelapangan dalam kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hinakan seorang hamba, Allah tinggikan derajat seorang hamba. Itu kesibukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah merasa lelah dengan hal itu. Ya, dan terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal aliyul azim, dan ini kalimat yang ke-10, dia Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Teman-teman sekalian, kita sampai 7:30.
terakhir pembahasan ini kita akan sebutkan. Adapun dalil-dalil setelahnya itu sebenarnya dalil-dalil yang kita sudah sebutkan. Intinya sama. Tentang syafaat, bahwa kembali ke 3 syarat yang kita sudah sebutkan. Dalil-dalil setelahnya itu. Jadi tidak perlu lagi kita sebutkan. Terakhir kita tutup dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa mendatangkan syafaat. Jadi amalan-amalan yang bisa mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi pemberi syafaat li ashabihi, bagi orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Bukan sekedar dibaca, diamalkan, ya, membaca dan mengamalkan. Ini adalah amalan yang luar biasa yang bisa mendatangkan syafaat. Ana sering sampaikan juga ke teman-teman, jangan pernah dari hari-hari yang kita lalui dari kehidupan ini, setiap harinya jangan pernah lewat untuk membaca Al-Quran. Minimal 1 lembar kita baca ayat Al-Quran. 1 lembar, tidak sampai 1 menit, 2 menit, 1 lembar saja ayat Al-Quran kita baca supaya hidup kita berkah. Karena Al-Quran, salah satu sifat Al-Quran itu membawa keberkahan. Wa anzalna ilaikal kitab mubarakun wa nazzalna dan kami turunkan kepada Muhammad Al-Kitab mubarakun, sebuah kitab yang membawa keberkahan untuk kalian. Nah, ada teman-teman sekalian, satu hadis yang sering kita dengarkan berkaitan dengan keutamaan menghafal Al-Quran. Ini sering kita dengarkan, dan ini mungkin pernah ditanyakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya penghafal Al-Quran itu orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran serta menghafalnya itu bisa memberikan syafaat bagi keluarganya, 10 dari keluarganya. Hadis ini disebutkan di dalam riwayat Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, di mana Nabi SAW menyebutkan lihamilul Quran idza amila bihi fa ahalla halalahu wa harrama haramahu yashfa' fi 10 min ahli baitihi yaumal qiyamah kullahum. Kata Nabi, penghafal Quran, pembawa Al-Quran, maksudnya penghafal Al-Quran, apabila dia amalkan Al-Quran tersebut, jadi bukan sekedar dihafal, ya, banyak kita dapati penghafal Al-Quran, banyak penghafal Al-Quran, tapi kita lihat hari-harinya jauh dari Al-Quran. Kita dapati ada penghafal Quran tapi suka main musik, ada penghafal Al-Quran tapi masih merokok, ada. Jauh dari apa? Al-Quran. Harus apa? Amila bihi, harus diamalkan. Nah, kalau dia amalkan, dia halalkan apa yang Allah halalkan dan dia haramkan apa yang Allah haramkan, yashfa' fi 10 min ahli baitihi yaumal qiyamah. Dia akan memberikan syafaat untuk 10 orang dari keluarganya. Tapi hadis ini, kata Syekh Al-Albani, hadis dhaif, hadis yang lemah. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Intinya ada keutamaan yang lain untuk penghafal Al-Quran, khususnya untuk orang tuanya, bahwa itu adalah amal jariah dari anaknya. Apa yang dia kerjakan oleh anaknya dari hafalan Al-Quran diamalkan, maka itu amal jariah untuk orang tuanya. Karena apa kata Nabi SAW? Wa inna waladahu min kasbihi. Jadi apapun yang kita ajarkan kepada anak dan dia amalkan, apapun itu, dia jadi penghafal Al-Quran yang dipakaikan mahkota di kepalanya. Itu hadis sahih. Dipakaikan mahkota, kemuliaan di kepalanya. Nah, itu akan didapatkan oleh orang tuanya. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak. Karena apa kata Nabi? Inna waladahu min kasbihi. Sebab anak itu adalah usaha dia. Cukup ini yang menjadi dalil. Ya, dalil keutamaan penghafal Quran yang akan didapatkan untuk orang tuanya. Ini penting orang tua itu punya ilmu untuk ajarkan anak-anaknya, apalagi ibu-ibu, ummahat akhwat, mereka itu adalah madrasatun, mereka adalah tempat pendidikan
untuk anak-anak mereka. Mereka itu adalah sekolah untuk anak-anak mereka. Apa kata seorang penyair? Al-umma madrasatun idza a'dadtaha a'dadta syai' a'dadta sya'ban tibal a'rab. Ibu itu adalah madrasah, sekolah. Kalau kita siapkan mereka, sungguh Anda telah menyiapkan satu generasi yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Kita dapati saat ini anak-anak muda tidak memiliki akhlak yang mulia. Rusak akhlak mereka. Kita dapati anak kurang ajar dengan orang tua, durhaka, kasar dengan teman-temannya, kasar dengan guru-gurunya, tidak punya sopan santun dengan guru-gurunya. Kenapa? Berangkat dari pendidikan orang tua yang tidak benar kepada anaknya. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, kalau akhlak rusak, imbasnya kepada akidah. Idza fasadatil akhlaqu fasadatil aqidatu. Kalau akhlak sudah rusak, moral sudah rusak, maka akidah pun akan rusak. Wa idza fasadatil aqidah, kalau akidah sudah rusak, zala ta'alluqul muslimina bi rabbihim. Kalau akidah sudah rusak, kata Syekh Utsaimin, maka ketergantungan hati orang-orang beriman kepada Rabb mereka itu akan hilang. Wahina izin, kalau sudah seperti itu, hati-hati kaum muslimin tidak lagi bergantung kepada Rabb mereka, maka hina izin saru ad'aful umami. Ketika itu umat ini akan menjadi lemah. Makanya tidak heran kita dapati, kita lihat, kita saksikan saat ini umat dihinakan oleh orang-orang kufar, orang-orang di luar Islam. Kenapa? Berangkat dari akidah yang rusak. Kenapa akidah rusak? Karena akhlak moral yang rusak. Kenapa bisa rusak akhlak? Karena orang tua tidak becus di dalam mendidik anak. Itu tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, di antara amalan yang bisa mendatangkan syafaat nanti di hari kiamat, yaitu berdoa setelah mendengarkan azan. Berdoa setelah mendengarkan azan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'al azan, siapa yang mendengarkan azan lantas dia membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah Rabb pemilik dakwah yang sempurna. Dakwah yang sempurna apa maksudnya? Dakwah tauhid. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wahai Allah Rabb pemilik dakwah yang sempurna, dakwah tauhid. Wassalatul qa'imah, yaitu salat yang ditegakkan. Ati Muhammadin wasilata, berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Wal fadilah, dan keutamaan yang mulia untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mendapati maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'adtah, apa yang telah engkau janjikan. Nabi SAW katakan, kalau kita baca doa ini setelah mendengarkan azan, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, dia berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Tapi ada hal yang perlu kita peringatkan, dan kita harus ingatkan teman-teman sekalian. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan ketika mendengarkan azan. Pertama, ketika seseorang mendengarkan azan, maka disyariatkan untuk menjawab azan tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengarkan muadzin, ya, mengumandangkan azan, maka jawablah azan tersebut. Ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Di dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi SAW bersama para sahabat, lalu Bilal mengumandangkan azan. Setelah Bilal selesai mengumandangkan azan, apa kata Nabi SAW? Man qala mithla ma qala hadha yaqinan dakhala al-jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Siapa yang mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang ini, siapa? Bilal, yakinan, dengan penuh keyakinan,
dia ilmui apa yang dia ucapkan tersebut. Ketika Allah mengatakan ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, ini luar biasa panggilan ini. Dengan penuh keyakinan kata Nabi, dakhalal jannah, dia masuk surga. Masya Allah, banyak sekali amalan-amalan yang mudah kita lakukan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Cuman kita kan lalai, makanya perlu diingatkan. Jadi hal pertama apa? Ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kalau dengan penuh keyakinan kita ucapkan, dakhalal jannah, masuk surga kata Nabi. Yang kedua, setelah itu memberikan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, katakan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin, tsumma sallu alayya, kemudian kalian bersalawat kepadaku. Itu dalam bentuk perintah. Sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku kata Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian yang ketiga apa? Mengucapkan doa tadi. Doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah dan seterusnya. Keutamanya apa? Mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara amalan yang bisa mendatangkan syafaat di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasbiru ahadun ala la'waiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Tidaklah seseorang bersabar tinggal di kota Madinah. Dia bersabar dari kesulitan-kesulitan yang dia dapati di kota Madinah. Jadi salah satu amalan yang bisa mendapatkan syafaat, tinggal di kota Madinah dan bersabar terhadap kesulitan-kesulitan yang dia dapati di kota Madinah, baik panasnya, dinginnya. Kota Madinah itu kalau panasnya luar biasa. Itu sampai kita kalau panas, saya pernah dapatkan panas di Madinah itu sampai 60 derajat. Tak iris-iris itu kulit. Luar biasa panasnya. Kalau dingin, luar biasa. Saya pernah dapat 4 derajat di kota Madinah. Luar biasa. Sampai di kelas itu, belajar di kelas itu jadi ninja Hattori. Ninja, tutup semua muka, tinggal mata saja yang kelihatan. Di dalam kelas nih, saking dinginnya. Luar biasa. Siapa yang bersabar tinggal di kota Madinah dan dia mati di kota Madinah, kata Nabi SAW, kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah, aku akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Aku sebagai saksi untuk dia di hari kiamat. Tapi syaratnya idza kana musliman, kalau dia seorang muslim. Artinya biar dia tinggal di Madinah, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan dapat syafaat. Antum harus tahu, ya. Dan kita sering sampaikan, ini saya sampaikan juga di jamaah haji, jamaah umroh, tinggalnya kita di Madinah, kesucian, keberkahan Madinah itu kita akan dapatkan sesuai dengan amalan soleh yang kita kerjakan di kota Madinah. Karena apa kata Salman Al-Farisi, innal ardo la tuqaddisu ahadan, tempat yang kita pijaki tidak akan mensucikan seseorang. Biar kita tinggal di kota Madinah, biar kita tinggal di Mekah, 2 tanah suci, biar kita tinggal di 2 kota ini, 2 kota ini tidak bisa mensucikan kita. Wa inna ma yuqaddisul insana amaluhu, yang menjadikan orang suci itu, mulia itu adalah amalan soleh dia. Makanya kata para ulama, biar kita tinggal di luar 2 tanah suci ini, dimanapun tempat tinggal kita, yang mensucikan kita itu amalan soleh kita, bukan tempatnya. Jadi biar antum tinggal di kota Madinah, jelas ya? Dan berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah matikan di kota Madinah. Iya, nggak ada yang mustahil. Ya Allah, izinkan aku untuk pergi umroh dan wafatkan aku di kota Madinah. Ya, wafatkan di umur yang sudah tua 80 tahun. Allah kasih izin untuk berangkat umroh, mati di kota Madinah. Luar biasa kan? Kalau antum mati di Madinah, insya Allah selamat antum. Selamat dari apa? Bid'ah. Maksudnya penyelenggaraan jenazahnya antum selamat insya Allah. Di sana dikuburkan sesuai sunnah.
Kalau di Medina di kuburan Baqi, Masya Allah, kuburan yang luar biasa. Dan yang keempat, antum mati di Medina, ini keutamaan yang keempat, amalan yang keempat. Antum akan disolatkan oleh ahlu tauhid. Bayangkan penduduk Medina itu kan Masya Allah orang-orang yang bagus tauhidnya. Antum disolatkan di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi. Luar biasa kan? Ini kan cita-cita yang mulia, mati di kota Madinah. Siap ya mati di kota Madinah? Siap? Siap ya? Bilang amin. Di umur yang masih muda? Jangan. Di umur yang tua ya. Nanti masih muda kita, masih butuh ini. Ya, masih banyak dosa-dosa. Ya, pokoknya berdoalah dapat kesempatan pergi umroh, pergi haji, matikan di kota Madinah. Yang keempat apa? Terakhir, keutamaan atau amalan yang bisa meningkatkan syafaat, disolati oleh ahlu tauhid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Muslim, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslimah dia meninggal, kemudian jenazahnya itu disolati oleh arba'una rajulan, 40 orang min ahli tauhid, 40 orang yang semuanya ahlu tauhid, bukan ahlu bid'ah, ahlu tauhid, bukan ahlu syirik, enggak, ahlu tauhid, semuanya ahlu tauhid. La yusyrikuna billah, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menerima syafaat mereka untuk orang tersebut, untuk jenazah tersebut. Tanya teman-teman sekalian, kalau ada teman kita yang meninggal atau keluarganya yang meninggal, kalau ada info di grup, coba datangi. Coba teman-teman datangi rumah duka, ya, biar cuma itu yang kita berikan untuk saudara kita, untuk menghibur dia. Ini sudah kasih info di grup, lihat ke sana tidak ada yang muka-muka kalau ikhwah ini, Masya Allah. Biar itu yang kita berikan kepada menghibur keluarga, apalagi teman ikhwah. Dia lihat Masya Allah yang hadir ada 60 ikhwah, itu kan luar biasa. Ada 60 kan? Coba datang. Kalau ada info di grup, ada yang meninggal, coba datang. Datang. Nah, supaya apa? Kita bisa berikan apa? Syafaat untuk jenazah tersebut. Kalau 40 orang, itu kan luar biasa kan, untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ya, sekali lagi ya, kalau ada info-info di grup cepat. Minimal antum bisa jadi penyelenggara jenazah. Kasih mandi itu mudah, tidak sulit. Orang mati, apa yang antum takutakan? Orang mati, antum dapat keutamaannya. Kan ada keutamaan untuk memandikan orang yang sudah meninggal. Yang Allah Taala alam, kita dibatasi oleh waktu sampai 7:30. Kita anggap bab 16 selesai. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk bab 17. Bab 17 ini berbicara tentang hidayah, bahwa manusia yang terbaik saja, manusia yang sangat dicintai oleh Allah saja, itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai. Itu pembahasan bab 17 insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله